Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurina dinina wa dunyana summa akhirana. Sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad huwa khatamun nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbina, inilah ringkasan fikih ibadah dari dasar yang penting dan inti saja, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dipaham kita semua. Ayo kawan-kawan, kita menghafalkan tata cara ibadah yang diajarkan untuk diamalkan dalam kehidupan sebagai bekal kita menghadap Tuhan. Empat dasar hukum Islam itu jelas: Al-Quran, hadis, dan ijma' juga qiyas. Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, Jibril yang bawakan untuk disampaikan pada manusia sebagai petunjuk pedoman hidupnya. Hadis Nabi itu berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, keinginan. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu perkara pada masa setelah wafatnya Nabi, seperti membukukan Al-Quran suci. Qiyas menyamakan hukumnya perkara dengan sesuatu yang ada dalilnya karena alasan keduanya sama, seperti beras di dalam zakat fitrah. Hukum dalam Islam ada 5 macam: fardu, sunnah, mubah, makruh, juga haram. Fardu bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan rugilah orangnya. Mubah dilakukan atau ditinggalkan tak ada balasan tanpa diniatkan. Makruh bila ditinggalkan berpahala, bila dilakukan bodohlah orangnya. Haram jika ditinggalkan berpahala, jika dilakukan mendapatkan dosa. Fardu ada 2, ain dan kifayah. Contoh kifayah itu urus jenazah. Fardu ain wajib bagi perorangan, semua mukallaf wajib melakukan. Contoh fardu ain salat 5 waktu, belajar syariat dengan nuntut ilmu. Apapun kerjaan yang kita lakukan dengan syariat tak boleh bertentangan. Fardu kifayah wajib bagi mukallaf balik dan berakal, itulah mukallaf jika sebagian telah menunaikan gugurlah yang lain dari kewajiban. Islam itu tunduk patuh menjalankan syariat Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat agar selamat dunia dan akhirat. Hukum Islam 5, pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah, pasti Nabi Muhammad adalah utusannya, salawat dan salam selalu untuknya. Kedua yaitu mendirikan salat. Lalu ketiga mengeluarkan zakat. Keempat puasa Ramadan. Kelima haji bagi yang sanggup ke Baitullah. Iman itu membenarkan dengan hati, dengan lisan menegaskan, mengakui dan mengamalkan dengan anggota badan. Moga kita tergolong orang beriman. Rukun iman adalah 6, ingatlah. Pertama, iman pada adanya Allah. Kedua, iman pada malaikatnya. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Keempat, iman pada rasul-rasulnya. Iman pada hari akhir. Kelimanya yang keenam, iman kepada takdirnya baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Ihsan itu hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihatmu selamanya. Maknanya lafaz la
dalam adanya, kecuali Allah Tuhan satu-satunya patut disembah. Tanda-tanda baliw itu ada 3, cukup dialami salah satu saja. Pertama, 15 tahun usia bagi para wanita dan juga pria. Kedua, bermimpi keluar sperma baik laki-laki maupun wanita. Ketiga, haid khusus bagi wanita sebab sudah 9 tahun usia. Sudah balik wajib jalankan syariat, dunia bahagia, akhirat selamat. Tinggalkan syariat mendapatkan dosa, di dunia susah, di akhirat siksa. Habis buang air besar atau kecil, istinjaklah dengan menggunakan air, boleh juga dengan 3 batu suci atau 1 batu dengan 3 sisi. Perhatikan adab saat buang hajat, hindarilah menghadap ke arah kiblat. Jangan berbicara berdiri dan zikir, jangan pula di air yang tak mengalir. Jangan buang hajat di tanah berlobang, khawatir di dalamnya hidup binatang pinggir jalan dan di bawah pohon rindang dapat sejuk berteduhnya orang-orang. Penduduk ada 6 pertamanya, niat dalam hati waktu basuh muka. Kedua, membasuh wajah sampai rata. Ketiga, basuh tangan sampai sikunya. 4, mengusap sebagian kepala, basuh kaki, mata, kaki. Yang kelima, yang keenam, tertib atau berurutan, lakukanlah sesuai dengan urutan. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan itu. Niat ada di dalam hati tempatnya, melafazkan niat sunnahlah hukumnya. Waktunya niat adalah berbarengan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib itu melakukan pekerjaan berurutan sesuai kata Tuhan. Sunnah wudhu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulanya, kemudian mencuci kedua tangan bersama niat wudhunya diucapkan. Lalu kumur untuk membersihkan mulut dan bersihkan hidung. Air dari hidung mengusap seluruh bagian kepala, membasuh luar dan dalamnya telinga. Menyala-nyalai jari tangan kaki dan jenggot tebal adalah sunnah Nabi. Mendahulukan anggota yang kanan dan masing-masing 3 kali dilakukan. Air mutlak sujud, sumber-sumber wudhu embun sungai dan air lautan. Macamnya air ada 3 bagian. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, mutar najis. Perhatikan, air yang sedikit kurang 2 pula, air badal lebih dari 2 pula. Ketika air sedikit kena najis, maka hukumnya menjadi mutar najis walau tidak ada berubah sifatnya, karena sudah begitulah hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walaupun sudah terkena benda najis, kecuali sifat-sifatnya berubah, rasa bau atau warnanya berubah. Ada 5 sebab mandi diwajibkan, junub, haid, nifas, mati dan melahirkan. Fardu mandi niat di awal siraman, meratakan air ke seluruh badan. Syarat sahnya wudhu ada 5 macam. Yang ke-1, pelakunya harus Islam. 2, tanpa kata ada halangan sampainya air ke seluruh bagian. 4, tidak meyakini rukun wudhu sebagai perkara sunnah wudhu untuk perempuan. Syaratnya ditambah suci dari haid dan nifas. Ingatlah, pembatal wudhu ada 4 bilangan. Keluar sesuatu di kemaluan dari jalan belakang atau depan, hukum mandi suci dikecualikan. Yang kedua, hilang akal kecuali tidurnya orang yang duduk diam diri bersentuhan kulit. Lelaki wanita sama besar, bukan mahram keduanya. Keempat, menyentuh 2 kemaluan anak manusia dengan tapak tangan atau tapak jari tanpa penghalang. Tidak batal menyentuh dubur binatang. Orang tidak wudhu haram sholat tawaf juga menyentuh atau membawa mushaf. Orang junub ada 2 tambahan, diam di masjid juga baca Al-Quran. Sebab haid dan nifas 10 larangan, 6 di atas ditambah perceraian, puasa dan lewat dalam
dan masjid jika ia khawatir akan netesnya darah dan bercumbu di sekitar kemaluan. Hindarilah itu, sebab pelanggaran junub adalah orang keluar mandi atau sebab bergaul suami istri. Sebab bolehnya tayamum ada 3, sebab tak dapat air dan sakit juga butuhnya binatang yang dimuliakan karena haus yang tak bisa ditahan. 6 hewan yang tidak dimuliakan: peninggal sholat, lalu pezina, muslim, 3 murtad, 4 kafir harbi, 5 anjing, 6 babi. Syarat tayamum itu tak ada air, debu suci harus penggantinya air. Lalu tayamum setiap masuk waktu, tayamum untuk setiap satu fardu. Fardu tayamum ada 5 kau ingat, yaitu memindah debu, lalu niat mengusap wajah, lalu kedua tangan sampai 2 siku harus berurutan. Pembatal tayamum semua perkara yang membatalkan wudhu. Murtad pun juga terlihat ada air sebelum sholat, hilangnya semua uzur dan muskilat. Khabar jadi cuka sucilah hukumnya apabila berubah dengan sendirinya. Kulit bangkai itu juga bisa suci dengan disama selain anjing babi. Barang najis yang berubah jadi hewan menjadi suci bukan untuk dimakan. Itu 3 barang najis jadi suci. Bersihkan hati agar menjadi suci. Walau najisnya anjing dan babi juga yang keluar dari anjing babi mensucikannya. Disiram 7 kali, salah satunya dicampur dengan suci. Mukhaffafah kencingnya bayi lelaki belum 2 tahun hanya minum ASI. Mukhaffafah suci dengan menyiramkan air dan najisnya dilenyapkan. Mutawasito ada 2 tingkatan, ainiyah dan hukmiyah. Perhatikan ainiyah, najisnya masih terlihat warna bau dan rasa masih melekat, seperti berak, kencing, darah dan nanah. Masih wari air, pari juga muntah, susu binatang yang tak bisa dimakan, minuman dan makanan yang memabukkan, bangkai kecuali belalang dan ikan mayat hukumnya suci dan dimuliakan. Sucikan ainiyah dengan menghilangkan sifat-sifat yang masih kelihatan. Jika masih tersisa rasanya saja atau lekatnya bau bersama warna, hukumilah suci itu keadaan. Ajaran agama tidak menyulitkan. Najis hukmiyah itu tak kelihatan warna, bau dan rasa, tak ketahuan cara mensucikan. Cukup dialirkan dengan air suci bisa mensucikan.